Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat soal dan bank soal. Kita masuk dengan akun kita, jangan lupa password. Kita klik masuk. Nah, kita menuju ke bahasa. Kita set dulu bahasa Indonesia. Misalkan kita menuju ke mapel kita. Nah, tidak usah kita hidupkan juga nggak masalah. Kita akan menuju ke selengkapnya, yaitu kita menuju ke bank soal. Sebelum bank soal ada soal-soal, ada kategori, ada impor, ada ekspor. Sebelumnya kita buat kategori dulu. Nah, perhatikan di sini kategori kita masih kosong. Kita bisa membuat kategori, misalkan saya buat menjadi percobaan. Nah, kategori percobaan. Kita klik tambah kategori. Nah, nanti di percobaan ini kita akan mengimporkan sebuah atau sekumpulan soal. Nah, di percobaan kita buat, kita klik percobaan. Nah, berikutnya kita akan membuat soal baru, pilihan ganda. Ini adalah proses membuat soal satu-satu. Nah, di sini kita tidak akan membuat soal satu-satu karena langkahnya menjadi ribet. Kita akan membuat impor soal, dari icon format, icon format atau blackboard format. Nah, sekarang kita menuju ke blackboard generator soal. Kita buat tab baru. Nah, kita menuju ke alamat Blackboard Test Question Generator. Ini sebuah website yang bisa diakses. Nanti linknya bisa diakses di bawah. Nah, kemudian kita menuju ke soal yang akan kita buat. Misalkan kita akan memasukkan soal PPKN, karena Blackboard ini lebih cocok untuk soal-soal yang tipenya teks. Maka kita contohkan misalkan 5 soal saja dulu. Kita copy, kemudian kita pastekan ke dalam Blackboard tadi. Nah, kita bisa kasih nama misalnya PPKN atau percobaan atau apa, terserah. Nah, berikutnya adalah kita harus memberi kuncinya cukup kita beri bintang sebelum huruf. Nah, kita kasih bintang, misalkan kuncinya A, ini nomor 1. Nomor 2 misalnya kuncinya B. Nah, kita tes nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 3 ya, nomor 3. Kemudian nomor 4 kuncinya misalkan B. Ini contoh saja ya. Nah, antar soal harus diberi spasi. Nah, ini spasinya berarti sebelum nomor 4 kita kasih spasi. Nah, juga nomor 4 dengan nomor 5. Nah, ini kita harus kasih spasi. Nah, berikutnya nomor 3 sudah, 4 sudah. Nah, nomor 5 belum kita kasih kunci. Nah, kita bisa mencoba klik generate test question. Nah, nanti akan ada error. Nah, yang merah ini error. Nah, yang hijau berhasil. Nah, kita lihat yang kenapa beda hijau dengan yang merah. Nah, ada spasi. Nah, ada spasi batasnya. Jadi kita harus membuat spasi. Nomor 2 nya kita spasi dulu. Kemudian yang nomor 1 batasnya juga kita spasi. Nah, berikutnya bisa kita klik lagi generate test question. Nah, masih error. Nah, nomor 3 kenapa tidak error? Karena sudah ada kuncinya. Jadi harus kita kasih kunci. Kalau nggak ada kuncinya, dia tidak bisa. Nah, kita kasih kunci. Ini kuncinya ngasal ya, hanya sebagai contoh ya. Maka setelah klik generate question, maka hijau semua. Nah, di sini masih ada yang merah nih. Nah, kenapa? Karena di sini ada soal yang tidak menyatu. Jadi kalimat yang tidak menyatu. Contoh ini kasus Wikipedia ini. Setelah Wikipedia ini ada
ada spasi, jadi ini harus gabung. Kita delete. Nah, nanti kita klik simpan, nanti merahnya akan hilang. Nah, kita klik simpan. Nah, ternyata masih belum hilang nih. Nah, ternyata dia masih berat ini terpisah. Kita del dulu, del. Nah, klik berat, kita ulangi lagi, generate test question. Nah, sudah hijau semua. Nah, tahap berikutnya adalah kita download question pool ya, yang diklik yang kanan ya, yang kanan ini kita download. Nah, kemudian ke zip tadi kita klik blackboard, kemudian kita pilih filenya yang ppkn zip tadi. Nah, di posisinya ada di download ppkn zip tadi. Berikutnya kita unggah file. Nah, kita klik import. Nah, berhasil terimpor 5 soal. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, ini sudah ada 5 soal. Nah, dari sini bisa kita buatkan soalnya di mapel kita, misalnya mapel kita dalam mapel kita edit Pernoto, kita praktekkan di yang wall kita agar tidak terakses oleh anak. Nah, kita klik dulu hidupkan mode ubah. Kita hidupkan mode ubah. Kemudian kita tambahkan aktivitas. Kemudian kita pilih quiz. Nah, kita pilih quiz. Misalnya kita klik ulangan harian 1 misalnya. Nah, kita isikan petunjuknya, pilihlah jawaban yang paling tepat misalnya. Jangan lupa kita centang, tampilkan dari deskripsi, kemudian waktu pengerjaannya bagaimana, diaktifkannya kapan, kita setting, misalkan mulai hari ini, kemudian diakhiri kapan. Nah, ini bisa ini bukan waktu pelaksanaan ya. Nah, waktu pengerjaan itu yang ini. Nah, waktu pengerjaannya misalkan 30 menit atau 60 menit. Nah, ini ketika waktu berakhir otomatis soal dikerjakan terkirim. Ini posisinya. Nah, atau ada tambahan waktu untuk mengirim. Nah, upaya diserahkan sebelum kedaluarsa atau tidak dihitung. Nah, kita otomatis terkirim aja. Jadi kalau waktunya habis kita terkirim. Kemudian jangan lupa di penyelesaian aktivitas kita buang centang tandai selesai aja. Jadi biar tidak menganggap anak sudah menyelesaikan. Nah, berikutnya kita simpan kembali ke aktivitas. Nah, kita kembali ke yang tadi soal ulangan harian, kita klik. Nah, kemudian kita menuju ke edit quiz. Nah, dari sini kita bisa mengklik tambah soal dari bank soal. Jadi pada bank soal tadi kita sudah punya soal-soal yang tadi. Nah, soal-soal yang tadi adalah yang dari percobaan yang PPKN tadi. Nah, karena ini banyak karena dari berbagai jenis. Nah, ini dari berbagai jenis, yang dari saya sendiri sudah pernah bikin soal. Jadi yang kita fokus adalah yang PPKN aja. Nah, nanti kita centang semua. Nah, tambahkan soal. Nah, sudah ada 5 soal. Kalau soalnya 20 ya 20 disesuaikan. Kita mau mencoba lihat nih kayak apa pratinjau soal. Nah, seperti ini soalnya. Nah, ini soalnya kita tutup dulu, jangan diapa-apakan, hanya untuk meninjau aja. Nah, disesuaikan nilai maksimumnya berapa. Nah, misalkan kita ada 5, berarti skornya adalah misalnya 2 atau 20. Ini juga kalau dipindah kursor tidak mau berubah ya Bapak Ibu, jadi 20, kemudian kita enter. Nah, ini juga 20.
kita enter, tidak diganti kursor tapi di enter. Disesuaikan dengan jumlah skor soal total. Kalau 20 diperoleh angka dari mana? Dari 100 dibagi 5. Karena soalnya 5, jadi skornya adalah 20. Nilai maksimum kita ubah menjadi 100. Nah, kita bisa mencentang kocok pertanyaan. Nah, kemudian kita bisa simpan. Nah, sudah selesai soal untuk ulangan harian. Nah, ketika soal ini sudah diakses oleh siswa, maka kita tidak bisa mengedit lagi. Ya, tidak bisa mengedit. Makanya perlu kita harus dicoba di yang lain dulu, kemudian kita pindahkan di soal yang sebenarnya. Nah, ini kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, soal yang tadi ini ketika kita anak sudah pernah ada yang ngerjakan, maka opsi ini, opsi edit quiz tidak akan bisa difungsikan atau tidak bisa diubah lagi ketika anak sudah mengerjakan, walaupun belum menyelesaikan, walaupun belum submit. Nah, makanya kita perlu hati-hati kita membuat soal, pastikan meng-hide soal atau membuat soalnya di tempat yang lain. Nah, pastikan ketika kita membuat ini, sebelum mengisi soal kita sembunyikan. Nah, sehingga anak tidak akan melihat, sehingga ketika posisinya anak kita tes di screen mirror, kita coba ya, nanti dicoba di anak akan seperti ini. Oke, sementara begini cara membuat soal dengan menggunakan Blackboard Test Question Generation. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.